Oke, shalom orang-orang muda dimanapun kita berada. Saat ini kita akan bincang-bincang rohani. Masalah tentang kenapa sih orang muda itu nggak betah di gereja. Apa masalahnya? Kita akan bahas dengan dua orang muda kaum awam. Ada di sebelah saya. Kevin Adam. Jonate. Oke, terima kasih. Bang Kevin, mungkin pertama ke narasumber pertama. Apa sih alasannya orang muda itu nggak betah di gereja, Bang? Alasannya? Ya mungkin untuk orang muda sendiri ya mereka ngerasakan ya acara-acara di gereja itu membosankan. Acara-acara di gereja itu lebih ke monoton, lebih ke sudah tua atau sudah usang. Itu menurut saya salah. Menurut saya karena sebenarnya itu bukan masalah acaranya ya, bukan acara liturginya atau susunan-susunan acaranya itu udah salah banget. Karena menurut saya itu yang membuat contohnya itu yang membuat kita ngerasa bosan di gereja itu kayak misalkan ada acara sekolah sahabat yang kita rasa cuma acara yang buat berdebat doang. Padahal kita ngeliat kok itu orang berdebat mulu kerjanya kiri kanan bapak ini bapak itu atau saudara ini saudara itu. Padahal itu bukan salah mereka berdebat, cuman karena aturan kita sebagai orang muda kalau kita juga baca sekolah sahabat misalkan ya. Kita baca sekolah sahabat, ya kalau kita baca sekolah sahabat kan ada kemungkinan kalau kita yang menengahi mereka. Gini loh, ini yang dimaksudkan dengan ayat-ayat ini yang dimaksudkan dengan tulisan sekolah sahabat ini. Jadi kelihatannya nggak debat dan itu tentunya nggak akan membosankan buat kita. Jadi intinya itu kenapa dibilang banyak kan isunya dibilang pemuda-pemuda khususnya kita di gereja Advent tuh mulai meninggalkan gereja karena acaranya. Menurut saya yang dibenarkan adalah kitanya tuh harus kita harus baca tulisan-tulisan gereja kita juga, baca Alkitab pastinya. Kalau ada sekolah sahabat, kalau bisa menyelesaikan bacaan buku-buku seperti Ellen G. White seperti Alpha Omega dan segala macamnya, ya gereja tuh nggak akan membosankan gitu. Di acara sekolah sahabat aja udah pasti nggak bosan, apalagi kita dengar khotbahnya banyak referensi yang masuk yang bisa kita saring buat diri kita, dan juga banyak juga ya menurut kita ya itu hiburan gereja itu, karena kita dikasih hari Sabtu aja udah bersyukur gitu loh. Kita dikasih hari Sabtu aja bersyukur, dimana orang yang aturan 7 hari bekerja, kita di hari ke-7 kita libur. Itu adalah berkat yang paling sangat baik, apalagi kalau kita dapat juga membuat acara di gereja kita semakin menarik dengan kita membaca, lebih banyak baca sih. Itu yang kurang di orang muda sekarang ya, banyak baca. Ya saya sih bukannya banyak baca juga, saya juga sambil baca. Cuman saya lihat kalau kita banyakin masukin ke dalam otak emang sedikit menakutkan, sedikit ditampar-tampar kalau kita baca Alkitab. Dibilang kan baca Alkitab, baca buku Ellen G. White tuh rasanya sangat ditampar-tampar. Cuman ya itu seru, itu bagus, itu yang buat kita tetap bertahan di dalam gereja kita gitu ya. Kalau dari gue sih itu aja, bukan yang perlu diubah dalam gereja bukan liturginya, bukan acaranya, tapi ya kitanya, orang muda sendiri. Kalau mau berubah ya kita harus lebih banyak mengetahui lagi tentang apa ya isi gereja kita ini. Jangan mau dibodoh-bodohin nantinya ya kan gitu. Oke, terima kasih Bang Kevin. Saat ini kita akan ke narasumber kedua dengan pertanyaan yang sama. Kenapa sih orang muda itu tidak betah di dalam gereja? Sudah bersama saya Jonas Simbolo. Baik, kalau menurut saya sih, saya setuju dengan pendapat tadi oleh Kevin Adam. Ya betul sekali sih, emang kita harus lebih sering membaca untuk lebih tertarik. Karena kalau kita membaca, kita tidak tahu apa yang akan dibahas dan apa pembahasannya. Nah, menurut pendapat saya juga, agar dalam peribadatan itu terlalu membosankan, janganlah kita sesama dalam gereja ini ibaratnya menggarami air laut. Jangan terlalu fokus kepada menghakimi atau terus memberikan doktrin terus-terusan, sedangkan kita melupakan tujuan utama kita untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia kepada orang lain yang tidak mengenal tentang Tuhan. Jadi baiklah, lebih baik kita itu untuk menggarami orang yang di luar juga. Jadi anak muda ini tidak merasa bosan akan setiap hari atau apapun yang mereka lakukan yang menurut orang itu salah, padahal kan pendapat orang berbeda-beda ya. Menurut mereka ini salah, tapi menurut saya ini benar. Ya, tapi terus dihakimi, terus dikasih
komentar. Nah, ini membuat anak muda merasa bosan dan jengkel terkadang akan hal seperti ini. Sedangkan menurut saya itu juga boleh, tapi jangan terus dilakukan terus-menerus kepada anak muda, karena mereka ini karena masih muda, jiwanya lebih ingin untuk mungkin mengabarkan Injil ini keluar gitu, bukan hanya dalam-dalam saja. Menurut saya seperti itu, Saudara Carlos. Oke, terima kasih Jonah. Yang kedua, pengalaman Abang kenapa bisa betah di dalam gereja? Kenapa sih orang muda di sana dia keluar, tapi Bang Kevin dan Jonah kenapa bisa bertahan di dalam gereja? Mungkin boleh diceritakan kepada pemirsa. Kalau di gereja saya ya emang karena saya jatuhnya emang udah nyaman. Kalau di jemaat kami tuh udah emang keluarga dari kecil gitu, karena gereja kecil juga ya kan, gereja kecil jadi ngerasa erat banget. Ya satu ya itu acaranya bukan dibilang asik sih, balik lagi ke kita kalau ada acara ya dikompak-kompakin gitu loh. Kalau nggak kompak pun namanya dikompak-kompakin. Cuman ya saya rasa emang asli kompak. Jadi kalau ada acara PA atau acara Pathfinder kemana, ayo kita acara ini, ikut semua rame. Jadi kita juga di gereja aktif, dituntut emang aktif kan untuk nyanyi, untuk belajar Alkitab, untuk segala macam. Jadi ya satu untuk saya sih karena emang kita mengkompakkan diri, bukan mengkompakkan diri, emang dasarnya kompak gitu loh. Dasarnya kompak kita dari meskipun dari background keluarga yang berbeda-beda, sangat berbeda ya. Kita ya itu sih dalam gereja itu sendiri kita nggak ada yang namanya barrier tentang kaya miskin, suku ini suku itu, masalah lebih tahu tentang Alkitab atau karena emang gereja tuh diadakan untuk berkumpul, untuk saling belajar gitu. Jadi ya emang kita udah komplit, maksudnya gereja yang gereja yang saya hadiri saat ini adalah gereja yang paling berkesan sama saya karena orangnya kompak gitu. Oke, terima kasih. Belum ada poin spesial sih dari gereja sendiri, itu dari diri kita sendiri. Berarti lebih kepada gimana orang muda itu mengambil andil ya? Iya, orang muda harus emang andil dalam pelayanan itu emang udah harus nomor satu. Apalagi era digital kayak gini gampang banget kita mau share, kita mau saling share aja. Misalkan kita di grup apa namanya WhatsApp, di grup-grup gereja ya share aja apa yang kita temukan di media sosial yang baik-baiknya kan gitu. Bukan menjadikan media sosial dan teknologi itu menjadi nilai negatif. Kita sebagai orang Kristen ya tetap harus pada misi kita mau masuk kemana ya itu yang kita kerjakan. Mau masuk ke surga kita kabarkan Injil ke seluruh dunia, kita kabarkan yang misi-misi keselamatan kayak gitu aja. Oke, terima kasih Bang Kevin. Kalau Jonah, menurut pandangan Jonah, kenapa Jonah bisa bertahan di dalam gereja sebagai orang muda? Kalau menurut saya sih, saya tertarik akan pembelajaran yang ada di dalam, dan itu bukan hanya saya tanamkan, karena kita sebagai anak muda itu masih sangat suka untuk bergaul, dan bergaul itu bukan hanya untuk kepada kita sesama umat Advent. Jangan merasa bahwa diri kita sudah benar, jadi kita merasa diri kita eksklusif, itu salah. Jadi karena saya tertarik akan pembelajaran dan ilmu yang saya dapatkan dalam gereja, saya bawa itu keluar. Jadi ketika saya berkomunikasi dengan orang luar, kita sambil mengabarkan tentang firman itu, sehingga itu menjadi ketertarikan bagi kita dan juga bisa mungkin bagi anak muda lainnya untuk apa yang kita dapatkan, ilmu kita itu jangan hanya kita tanamkan dalam otak kita sendiri, tetapi kita kabarkan ke orang lain, sehingga jika kita bertemu ada conversation yang menarik antara dua belah pihak. Mungkin nanti bisa jadi dia tertarik dan justru itu membuat kita dapat bintang-bintang baru gitu di mahkota kita nantinya. Jadi mungkin dia bisa tertarik ke kita mengabarkan Injil ke sana, dan kalau emang tujuan kita untuk mengabarkan Injil keluar, itu juga akan menjadi dorongan kita untuk terus belajar dan belajar dalam gereja. Seperti itu, Saudara Carlos. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, Bang. Bagaimana dengan statement orang-orang muda yang bilang, aduh, gereja itu monoton, perbaktiannya cuma sekolah Sabat, sedangkan ketika perbaktian PA banyak orang yang tidak mensupport ataupun tidak ada fasilitas yang diberikan kepada orang muda. Gimana? Kalau nggak ada fasilitas ya dibilang acaranya jenuh ya wajar sih. Menurut saya juga bukan masalah fasilitas, tapi kalau emang lu nggak punya fasilitas ya buat gitu loh. Nggak usah fasilitas yang mewah-mewah banget. Maksudnya dengan otak pikiran kita ya kita bisa buat fasilitas. Misalkan
nih kita bosen banget nih acara gereja acara PA di gereja mulu ya, kita sekali-sekali main ke alam. Dan yang buat acara itu nggak menarik sekali lagi ya Pribadi. karena kita nggak tahu gitu loh. Kalau kayak olahraga aja, kalau olahraga yang kita nggak tahu tuh kayaknya susah banget, males banget olahraganya. Tapi kalau olahraga yang kita tahu, apalagi kita jago, kita kayak lebih wah enak banget nih olahraga ini paling bagus emang. Gerak kakinya, ininya gerak segala macem. Padahal kan karena itu yang kita bisa, itu yang kita sukai gitu loh. Sama kayak di gereja, kalau di gereja kita nggak bisa tentang Alkitab, kita nggak tahu nyanyi, maksudnya kita nggak tahu bergaul dengan anak-anak, kita nggak tahu siapa teman-teman kita, nggak siapa saudara-saudara kita, ya pasti rasanya kurang enak gitu loh, monoton. Tapi kalau kita tahu teman-teman kita saling mengenal, kita juga sama-sama baca Alkitab, kita juga sama-sama baca buku yang sama, ya pasti pengetahuan kita akan sama dan itu nggak akan terasa monoton. Jadi untuk dibilang acara-acara gimana cara untuk bikin acara itu menarik ya balik lagi, nggak ada yang bisa rubah apapun kalau nggak dari kita sendiri gitu loh bro. Oke, terima kasih Bang Kevin. Kalau Jonah sendiri? Ya kalau menurut saya sih ini karena kita berbicara tentang anak muda ya. Anak muda ini kan jiwa adventure, dia suka menjelajahi yang namanya jenis-jenis peribadatan, jenis agama. Jadi kebanyakan anak muda itu membuat standarnya sendiri. Jadi kayak misalnya mereka melihat gereja GBI, gereja yang lain yang di luar Advent, mereka kayak lihat wah ini peribadatannya sangat menarik, ada lagu-lagu yang bisa membuat kita terhibur dengan alat musiknya. Jadi dia membuat standar itu terhadap ke gereja kita. Jadi dengan konsep pola berpikir seperti itu, mereka akan berpikir bahwa gereja kita ini gereja yang monoton, membosankan. Nah ini yang jadi salah satu masalah anak muda ini, terlalu gampang untuk membuat standar. Nah makanya kita jangan buat standar diri kita itu standar terhadap liturgi. Sebenarnya standar kita itu adalah standar kita, standar ke Tuhan. Lihatlah sudut pandang kita, sudut pandangnya ke Tuhan, jangan sudut pandang ke manusia. Karena kalau kita lihat ke manusia, mau gereja apapun, sedangkan gereja Advent sendiri aja masih banyak yang kesalahan. Bukan begitu, Saudara Carlos? Iya, jadi buatlah standar kita itu standar ke Tuhan. Jadi mau apapun peribadatannya kita pasti merasa enjoy. Mau apapun itu. Jadi jangan terlalu membuat standar dalam hidup kita selama kita masih di dunia ini. Lihatlah standar hidup kita dari standar hidup Tuhan. Oke, terima kasih. Di akhir video ini mungkin Bang Kevin dan Jonah bisa closing statement untuk mereka yang masih di pikirannya statement bahwa gereja itu monoton, gereja itu boring, statementnya mungkin Bang. Di ayat aja dalam kitab tuh di 2 Timotius ya. Iya, betul. 2 Timotius 3 ayat 16 itu segala tulisan yang dilahirkan alam yang bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menyatakan orang dalam kebenaran dan sekian ya itu aja sih, itu yang di 2 Timotius itu yang udah poinnya, kita harus saling membaca lebih banyak lagi. Oke, orang-orang muda ingat 2 Timotius 3 ayat 16. Bagaimana dengan Jonah? Kalau menurut saya, conclusion yang saya bisa kasih, lihatlah standar gereja dan standar hidup kita, standar peribadatan kita hanya kepada Tuhan. Jangan lihat standar dari manusia dan dari duniawi. Oke, terima kasih orang-orang muda dimanapun berada. Kesimpulan yang bisa kita ambil yang pertama adalah kita harus menggali lagi Alkitab itu. Kalau kita sudah menggali, kita akan mengaca diri kita dan kita akan mengambil andil dan tidak akan ada statement dalam diri kita bahwa peribadatan itu boring dan bosan ya. Jadi orang-orang muda, mari kita semakin bermenah untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bang Kevin, terima kasih Jonah, Tuhan memberkati kita.